usia 1 tahun ini saya mulai menstimulasi. Nah, lebih sering menstimulasi ke motorik halusnya. Sebagai informasi, perkembangan motorik halus adalah perkembangan gerak anak yang meliputi otot-otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Seperti apa sih contohnya perkembangan motorik halus? Yang pertama, misalnya bisa menulis, bisa menggambar, kemudian menggunting, kemudian menyusun puzzle atau menyusun menara kayu gitu. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan olah tangan dan olah mata gitu. Jadi kalau sensori kan mungkin hanya mata, hanya pendengaran gitu ya. Tapi kalau perkembangan motorik halus ini dia ada koordinasi antara otot-otot tangan, jari jemari dengan mata gitu. Jadi bagaimana dia menggerakkan tangannya, tapi juga harus ada koordinasinya dengan mata, fokus gitu ya. Nah, melatih fokus mata terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tangannya. Di video kali ini saya akan sharing beberapa permainan yang saya lakukan bersama Ara ketika dia usia 1 tahun. Nah, karena ini mungkin rame-ramenya ya, kita bisa mulai memberi instruksi kepada mereka sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, jadi di sini kita latih gitu mereka untuk belajar mengikuti perintah, belajar mengikuti instruksi, karena di usia 1 tahun ini mereka sudah mulai bisa mengikuti instruksi apa yang kita instruksikan gitu. Nah, permainan yang pertama adalah melewati jalan seperti ini. Nah, permainan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menstimulasi motorik halus yaitu bukan bongkar pasang ya, mungkin kayak bongkar dan simpan aja gitu. Karena di usia ini kan Ara belum bisa memasang ya gitu, dia hanya bisa membongkar saja. Ketika kita susun, kita pasang, dia bongkar lagi gitu. Jadi mungkin ya tidak apa-apa gitu ya, dia hanya bertahap mungkin ya. Jadi tahap ini dia hanya bisa membongkar saja, jadi tinggal dibongkar simpan di wadahnya gitu. Tidak apa-apa ya Mams, karena kan anak bertahap gitu. Jadi yang penting kita kenalkan dia gitu, bagaimana caranya membongkar begitu, kemudian menyimpan kepada tempatnya seperti ini. Nah, itu ya Mams. Jadi misalnya kita juga bisa menginstruksikan kepada anak bahwa misalnya bentuk ini, misalnya bentuk segitiga masuknya ke wadah ini, bentuk segi 4 masuknya ke wadah ini. Nah, permainan yang selanjutnya adalah memindahkan barang. Mungkin ini juga kayak simple ya, memindahkan barang. Hanya memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, simple ya, tapi itu hal yang baru menurut mereka. Mungkin menurut kita permainan ini sangat simple dan sangat kecil gitu ya, mungkin sangat kecil dan kayak seperti yang tidak bermakna gitu. Tapi menurut mereka itu adalah hal-hal yang baru gitu. Jadi tujuan kita bukan hanya memberikan permainan yang wah gitu, yang mainannya harus beli, mainannya harus mahal, atau mainannya harus komplit, tidak gitu. Di sini tujuan kita mengajak bermain anak itu mengenalkan anak pada benda-benda baru, hal-hal yang baru gitu. Jadi tidak terpaku pada sesuatu yang benda yang mahal atau yang harus yang bagus, tidak gitu. Tapi tujuannya adalah mengenalkan anak-anak kepada benda-benda baru, hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan baru yang yang mereka lakukan begitu ya. Nah, di sini juga meskipun hanya kegiatan memindah
barang saja, mungkin menurut kita sepele ya, tapi menurut mereka itu hal-hal yang baru gitu. Jadi tujuannya hanya untuk mengenalkan dia pada kegiatan memindahkan barang, meskipun hanya memindahkan barang dari satu wadah ke wadah yang lain. Bendanya bebas, mau itu benda padat gitu ya, atau benda cair atau beras gitu ya, kita bisa mengkombinasikannya dengan sensory play misalnya gitu, seperti sensori beras gitu ya, memindahkan beras di satu tempat ke tempat yang lain, atau memindahkan air di satu tempat ke tempat itu, berarti kan kita bisa kombinasikan dengan permainan sensory play itu. Permainan yang selanjutnya adalah mencoret-coret. Nah, ini juga seperti kegiatan yang simpel ya. Hanya kita sediakan pulpen atau pensil dan kertas kosong gitu. Kita tinggal kasih aja pulpen dan pensilnya, kemudian dia mencoret-coret bebas gitu ya. Nah, ini seperti kegiatan simpel, tapi kan kegiatannya baru untuk mereka. Mereka baru menggenggam pensil atau pulpen gitu kan. Itu kan bagus untuk koordinasi visual mata dan tangan, gerak tangannya ya, Mams.